Musim ini, Newcastle benar-benar tampil sebagai kuda hitam di Premier League. Kita semua tahu bila musim lalu sebelum jadi tim kaya raya, The Magpies bahkan sempat terjerembab di dasar klasemen. Barulah perlahan mereka bangkit untuk lolos dari degradasi. Dan di musim ini, hingga pertandingan ke-12, mereka baru kalah sekali dan bercokol di posisi 4 klasemen sementara. Lantas, apa kunci di balik superiornya Newcastle musim ini? Mengingat materi pemain mereka pun sebetulnya tidak jauh berbeda dengan musim lalu. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Kebijakan transfer. Meskipun punya sokongan dana besar, The Magpies tidak gila belanja dan merombak tim secara besar-besaran, di mana mereka bekerja dengan efektif dan hanya membawa 9 pemain baru dari 2 bursa transfer yang dilewati. Tercatat hanya Bruno Guimaraes 42 juta euro, Seven Botman 37 juta euro, Alexander Isak 70 juta euro, dan Chris Wood 30 juta euro yang ditembus dengan nilai mahal. Sisanya seperti Kieran Trippier, Dan Burn, Matt Targett, Nick Pope dibeli dengan harga di bawah 20 juta euro. Sedangkan bintang Liverpool di final Liga Champion, yaitu Loris Karius, didatangkan gratis. Target 5-10 tahun untuk menjadi tim besar. Sejak dipegang Sultan Arab, Newcastle sebetulnya memiliki target yang lumayan lama untuk menjadi klub yang benar-benar oke dari segala aspek. Memang sih, untuk bisa menjadi tim besar di Inggris, bahkan dunia, bukanlah perkara gampang. Oleh karena itu, mereka menyusun rencana dengan matang, paling tidak 5-10 tahun ke depan. Pasalnya, Newcastle ini butuh waktu lama untuk membenahi peninggalan yang sudah kadung bobrok, bersamaan pemilik lamanya Ashley, di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, market, komersial, maupun teknis klub. Faktor pelatih. Faktor pelatih Eddie Howe yang pernah melatih Bournemouth itu menjadi kunci perkembangan performa Newcastle sejauh ini. Di bawah asuhannya, permainan The Magpies selama beberapa bulan pertama sebetulnya masih terjebak oleh gaya permainan konservatif dan naluri mediocre bekas peninggalan Steve Bruce. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, para pemain mulai bisa memainkan filosofi progresif dan juga ekspansif dalam menerapkan sepak bola menyerang. Alhasil, bila kita melihat Newcastle bermain, kita akan disuguhkan permainan sepak bola dengan intensitas tinggi, baik dalam menyerang maupun bertahan. Transformasi pemain. Bila di musim lalu kita semua tahu kalau pemain Newcastle ini bapuknya setengah mati. Akan tetapi sejak pertengahan musim lalu hingga awal musim ini, semua tampak berbeda. Selain lini belakang yang kian solid karena baru kebobolan 10 gol, barisan depan mereka yang diisi oleh pemain macam Miguel Almiron, Callum Wilson, serta Joelinton mampu tampil sangat luar biasa. Melihat beberapa hal tadi tentu saja bukan tidak mungkin. Dalam waktu dekat, Newcastle akan jadi tim yang sangat menakutkan. Dan bahkan menurut legenda mereka yaitu Alan Shearer, Newcastle siap mengganggu dominasi tim-tim besar di EPL. Saya benar-benar tidak menyangka Newcastle bisa ada di 4 besar selepas 12 laga. Dan meskipun saya ingin terbukti salah, saya tidak berpikir bahwa mereka akan ada di posisi itu sampai akhir musim. Tapi, sementara ini saya bersikap realistis mengenai peluang mereka bisa menempati posisi Liga Champion. Saya masih menikmati tim asuhan Eddie Howe di papan atas. Bermain sangat baik dan mendapatkan hasil akhir bagus seperti yang mereka lakukan di Tottenham hari Minggu. Kemenangan 2-1 mereka merupakan contoh lain
bagaimana Newcastle membuat marah tim-tim besar dan mereka tidak menyukainya. Ujar Shearer kepada BBC usai kemenangan 2-1 Newcastle atas Tottenham. Ya, kini patut dinanti bagaimana kiprah Newcastle di masa depan. Apakah mereka benar-benar akan jadi tim yang superior seperti Manchester City? Atau ya, ini hanya sebuah hegemoni sementara? We never know.